Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Injil Abirhayu. Saya dari kelas SI 101 untuk mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi. Sebelumnya, mari kita masuk dulu ke soal dari ujian akhir semester pengantar teknologi sistem informasi, di mana di soal ujian ini ada satu contoh eh, case di mana salah satu perusahaan manufaktur memproduksi komponen otomotif dan ingin meningkatkan efisiensinya melalui transformasi digital. Dengan latar belakang kompetensi global yang ketat, perusahaan ini berencana mengimplementasikan teknologi terkini pada perusahaannya. Nah, untuk itu dari case tersebut timbullah pertanyaan di mana dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok pada perusahaan tersebut, bagaimana sih cara perusahaan tersebut dapat memanfaatkan teknologi tersebut, serta berikanlah contoh penerapan konsep ini dalam konteks produksi komponen otomotif di perusahaan tersebut. Sebelumnya, eh, kita perlu mengetahui dulu nih, perusahaan manufaktur ini kan merupakan salah satu perusahaan besar ya, di mana sudah mengadaptasi teknologi dari tahun ke tahun, di mana penggunaan teknologi juga pada perusahaan manufaktur ini telah berkembang secara signifikan nih dari tahun ke tahun, di mana terdapat dengan perkembangan teknologi, maka produksi dari perusahaan manufaktur ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Karena dalam hal ini, penggunaan teknologi tersebut terdapat 5 teknologi yang paling banyak digunakan di perusahaan manufaktur, yaitu ada AI, robotika, pencetakan 3D, yang mana pencetakan 3D ini sebagian besar digunakan dalam produksi dan perakitan. Lalu ada cloud dan big data yang sebagian besar juga digunakan dalam manajemen keuangan. Nih, dari soal yang diberikan mengenai perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen otomotif ini, yang ingin meningkatkan efisiensi melalui transformasi digital. Nih, ada beberapa teknologi yang dapat diimplementasikan atau dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok pada perusahaan tersebut, yaitu seperti penggunaan teknologi ini. Yang pertama adalah penggunaan teknologi printer 3D, pemantauan produksi dengan industrial IoT, sistem manajemen produksi atau MES untuk kontrol terpusat, otomatisasi dan AI untuk manajemen stok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa aja sih teknologi-teknologi ini yang dapat dimanfaatkan pada perusahaan manufaktur? Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah penggunaan teknologi printer 3D, di mana printer 3D ini adalah inovasi yang telah berevolusi, yang telah berevolusi di mana ini adalah merevolusi proses manufaktur, terutama dalam pembuatan komponen yang kompleks. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat mencetak objek 3 dimensi dari model digital yang akan digunakan untuk memproduksi komponen otomotif, di mana dengan penggunaan printer 3D ini akan meningkatkan efisiensi dari penggunaan waktu. Karena menjadi produksi ini jadi lebih mudah karena mereka bisa langsung mencetak dari model digital ke dalam 3D. Nah, selain itu, pencetakan 3D juga menjadi inovasi yang signifikan nih dalam pembuatan prototipe dan komponen khususnya pada bidang manufaktur, di mana komponen-komponen kecil itu biasanya lebih mudah untuk dicetak secara 3D kan, untuk menjadi seperti prototipe yang nantinya bisa dibuat bentuk aslinya kan. Kalau sudah 3D terlihat lebih jelas komponen-komponen tersebut. Nah, apa sih contoh dari penerapan ini yang dapat digunakan di perusahaan manufaktur ini adalah contoh penerapan dari printer 3D ini juga dapat digunakan untuk mencetak komponen otomotif, di mana ini akan mengurangi bobot komponen secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi dari pembuatan komponen yang sebelumnya mungkin langsung dari cetakan 3D ini langsung dicetak secara langsung real real bentuknya.
sehingga kemungkinan gagalnya itu kan lebih besar daripada kita mencoba untuk mencetak secara 3D dulu, kita lihat kegagalannya apa, dan lalu kita ulang untuk membuat model digital, daripada kita itu juga kan mengurangi cost terkait dengan produksi komponen otomotif. Nah, selanjutnya adalah pemantauan produksi industrial menggunakan IoT. Di mana kan IoT ini sekarang banyak banget berkembang ya, baik di perusahaan manufaktur, di perusahaan-perusahaan industrial lain juga IoT ini sudah banyak digunakan dan dikembangkan. Di mana teknologi IoT sendiri berperan penting dalam manufaktur untuk menghubungkan mesin dan perangkat yang dapat berkomunikasi secara real time, di mana hal ini tuh memungkinkan pemantauan produktivitas, kondisi mesin, dan efisiensi operasional secara menyeluruh. Karena manajemen pabrik dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, sehingga perbaikan atau pemeliharaan dapat dilakukan lebih cepat guna mengurangi resiko gangguan produksi. Di mana dengan adanya IoT ini, penghubungan antara alat dengan perangkat seperti smartphone ataupun laptop dari manajemen itu kan jadi lebih mudah ya penghubungannya menggunakan internet, dan ini juga secara real time sehingga para karyawan dapat lebih mudah untuk memonitoring alat tersebut, apakah alat tersebut ini mengalami kerusakan, ataukah apakah alat tersebut memerlukan pemeliharaan, dan itu akan mengurangi resiko dari resiko kegagalan produksi karena alat yang rusak. Nah, contohnya apa sih dari penerapan teknologi IoT di perusahaan manufaktur? Contohnya adalah sensor pada mesin stamping yang mendeteksi jumlah output per jam dan keausan alat, memungkinkan perawatan preventif sebelum terjadinya kegagalan. Ini juga salah satu contoh yang dapat diterapkan di perusahaan manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dari produksi. Selanjutnya adalah sistem manajemen produksi MES untuk kontrol terpusat, di mana selanjutnya adalah sistem manajemen produksi atau MES untuk kontrol terpusat, di mana sistem manajemen produksi ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk memantau dan mengontrol proses produksi di pabrik secara terpusat. Dengan menggunakan MES ini dapat mempermudah karyawan ataupun manajemen untuk melacak, merencanakan, mengelola, dan mendokumentasikan transformasi bahan mentah menjadi produk otomotif secara real time, di mana MES juga dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai lini produk dan memungkinkan visualisasi proses secara menyeluruh. Dengan adanya sistem MES ini dapat mempermudah manajemen untuk mengontrol seluruh aktivitas di perusahaan, di mana kontrolnya itu ada di satu titik dan jadi secara real time, tidak ada akibat dari human error atau manipulasi dari karyawan. Nah, apa sih contoh penerapan dari MES ini? Di mana MES ini biasa digunakan untuk mencatat proses perakitan komponen rem, kendaraan, memastikan bahwa setiap bagian memenuhi standar kualitas sebelum dikirim tahap berikutnya. Selanjutnya, ini adalah yang pemanfaatan teknologi terakhir nih yang dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan produksi dan juga manajemen stok dalam rangka transformasi digital di perusahaan manufaktur. Itu adalah otomatisasi dan AI untuk manajemen stok. Dimana otomatisasi produk dan AI ini dapat meningkatkan pemantauan dan manajemen stok di manufaktur, di mana AI dan machine learning dapat membantu memprediksi kebutuhan bahan baku serta permintaan pasar. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya, dengan menggunakan AI, kita dapat mengetahui apa aja sih produk yang ada di stok gudang yang lebih banyak digunakan atau dijual di pasaran. Itu akan memberikan output kepada manajemen bahwa produk yang sedang diminati adalah misalnya produk komponen otomotif dari mobil atau komponen dari motor. Selanjutnya, penggunaan RFID atau barcode juga dapat melacak stok secara otomatis. Di sini akan dapat mengurangi kesalahan manusia. Biasanya, pelacakan stok atau misalnya inventaris dari
suatu perusahaan ini cukup sulit karena terlalu banyaknya inventaris sehingga ada kelalaian manusia di dalamnya yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan atau misalnya catatan inventaris yang ada di gudang A ternyata itu adanya di gudang B atau berpindah ke gudang B. Sedangkan dengan menggunakan RFID atau barcode, pencatatan itu menjadi lebih mudah dan juga lebih mengurangi resiko human error dan risiko terjadinya pemalsuan. Nah, contohnya apa sih jadi penerapan sistem AI ini? Yaitu AI ini dapat menghubungkan data rantai pasokan dan produksi untuk memprediksi waktu pengisian ulang suku cadang seperti bantalan roda, mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Teknologi ini juga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan serta memperkuat daya saing global, di mana dengan menggunakan teknologi-teknologi ini dapat mempermudah eh, manajemen maupun karyawan untuk melakukan meningkatkan produksi dari komponen otomotif dan juga manajemen stok dari barang. Nah, selanjutnya di mana uh, di mana dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok, serta mengoptimalkan efisiensi produk, mengurangi resiko kesalahan manusia, dan juga meningkatkan daya saing global. Nah, kan kalau misalnya kita sudah bisa bersaing dalam hal eh, teknologi, kan itu lebih efisien. Kita berarti tidak akan tertinggal dari perusahaan-perusahaan yang global. Ini juga bisa jadi salah satu hal yang dapat dimanfaatkan untuk transformasi digital. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab ujian akhir semester kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.